Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yatimah dengan NIM 341022000042, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah berbicara, pengampu Ibu Leli Nisfi Setiana MPD. Saya dari Universitas Sultan Agung Semarang. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah berbicara dengan membuat video yang bersifat take home yang berjudul Ilmu Dasar dalam Berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya di sini akan berbicara tentang hakikat berbicara dan apa sih hakikat berbicara dan apa saja yang ada di hakikat berbicara. Menurut Tarigan sendiri, berbicara adalah salah satu kegiatan praktek kemampuan berbicara, mengucapkan bunyi artikulasi, mengekspresikan, menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan. Menurut Arsyad dan Mufti, berbicara itu adalah kemampuan berbicara, di mana kemampuan mengucapkan kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dapat kita semua bahwa berbicara bukan hanya sekedar mengucapkan kata atau bunyi, melainkan berbicara itu sebagai alat yang mengkomunikasikan gagasan yang telah disusun dan dikembangkan yang sesuai kebutuhan penyimak atau pendengar. Sedangkan tujuan-tujuan dalam berbicara, menurut Tarigan sendiri, tujuan berbicara ada 4. Yang pertama, menghibur. Yang kedua, menginformasikan atau mendeskripsikan. Yang ketiga, menstimulasi, yang artinya jenis teks yang menarasikan karena ada sesuatu menerangkan tujuan. Dan ini sifatnya lebih kompleks dan bersifat merayu, membujuk kepada si penyimak. Yang keempat, menggerakkan. Pembicara yang berwibawa, panutan, tokoh idola melalui pintaran dalam berbicara. Jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara menurut Tarigan itu yang pertama ada berbicara di muka umum. Berbicara di muka umum itu ada informative speaking yang artinya memberitahu. Yang kedua ada persuasive speaking yang artinya membujuk atau merayu. Yang ketiga ada deliberate speaking yang artinya membandingkan dengan tenang dan hati-hati. Jenis-jenis berbicara masih dalam menurut Tarigan. Ada yang namanya diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu ada formal dan informal. Formal itu berbentuk resmi, kelompok resmi, sedangkan informal itu tidak resmi. Masih dalam kaitan jenis berbicara menurut Tarigan, yang ketiga adalah jenis berbicara debat. Debat di sini ada 3 komponen. Yang pertama parlementer, yang kedua ulangan, yang ketiga formal. Debat parlementer itu contohnya seperti pidana, hukum. Debat formal itu seperti dalam lingkup pendidikan. Sedangkan debat ulangan itu seperti pengolahan di TKP. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara. Menurut Arsyad dan Mufti, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara adalah menguasai masalah yang sedang dan harus berbicara yang jelas dan tepat, dan faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Apa sih faktor kebahasaan dan non-kebahasaan? Faktor kebahasaan sendiri itu artinya ucapan, tekanan, nada sandi, durasi yang sesuai. Sedangkan non-kebahasaan adalah sikap wajar atau tenang. Tetapi faktor untuk menunjang keefektifan berbicara
baik dalam bahasa atau non kebahasaan, keduanya tidak diabaikan jika ingin menjadi pembicara yang terampil. Ciri-ciri pembicara yang ideal menurut Rusmiati: 1. Memilih topik dan mampu. Yang kedua, menguasai materi. Yang ketiga, memahami latar belakang pendengar. Yang keempat, mengetahui situasi, tempat, suasana, waktu, peralatan pendukung. Yang kelima, tujuan jelas. Yang keenam, kontak pendengar, menatap audiens. Yang ketujuh, kemampuan berbahasa yang tinggi. Kedelapan, menguasai pendengar. Kesembilan, memanfaatkan alat bantu. Kesepuluh, menampilkan penampilan yang meyakinkan. Yang kesebelas, berencana. Hambatan dalam berbicara menurut Rusmiati ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal sendiri itu yang pertama, ketidaksempurnaan alat ucap. Yang kedua, penguasaan bahasa, intonasi, lafaz, pilihan kata, gaya bahasa, dan struktur. Yang ketiga, penggunaan komponen isi yang berhubungan dengan topik, struktur isi, kualitas isi, serta kuantitas isi. Yang ketiga, yaitu kelelahan fisik. Hambatan eksternalnya sendiri itu ada suara, bunyi, kondisi ruangan, serta media pengetahuan pendengar. Dasar-dasar efektif berbicara di depan umum. Persiapan terbaik adalah dasar yang paling utama dan yang paling penting dalam menentukan keberhasilan dalam berbicara. Apa sih dasar yang paling penting? 1. Jangan terlalu banyak catatan. Yang kedua, jangan pernah gelisah. Yang ketiga, cari poin atau garis besar inti dari permasalahan yang dibicarakan. Yang keempat, cari posisi senyaman mungkin. Yang kelima, harus jelas A, I, U, E, O-nya. Jangan pernah ngoceh. Yang keenam, siapkan. Yang ketujuh, jangan pernah melihat ke bawah. Sikap dan mental dalam berbicara adalah salah satu dasar kunci terpenting dalam menentukan keberhasilan dalam kegiatan berbicara. Apa saja sih sikap dan mental dalam berbicara? Yang pertama, rasa komunikasi, yang artinya keakraban dalam berbicara. Pendengar dan penyimak harus ada. Yang kedua, percaya diri. Oh tentu, percaya diri adalah hal yang paling menentukan keberhasilan dalam berbicara dalam sosok seorang yang bicara. Yang ketiga adalah rasa kepemimpinan, di mana rasa kepemimpinan ini adalah rasa percaya diri yang mampu menguasai suasana serta mampu mengatur suasana dalam konteks berbicara. Pembicara yang memiliki mental dan kemampuan kepemimpinan akan dapat mengatur dan mengarahkan pendengar agar bisa untuk berkonsentrasi. Takarlah apa yang kau katakan. Amr bin As berkata, bicara itu seperti obat. Jika pas sesuai dengan dosisnya akan bermanfaat, jika kebanyakan akan mematikan. Sekian dari saya presentasi tentang materi dasar-dasar yang ada di dalam berbicara. Besar harapan saya bisa lulus dalam ulangan tengah semester mata kuliah berbicara. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.